Shalom, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Biar kita diberkati, ditolong oleh Tuhan, dan hari-hari kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, terutama sepanjang hari ini Tuhan. Kami dapat sepanjang malam hari kami dapat tidur nyenyak, dan pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami menyadari semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur, berterima kasih, dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Berikan kami kekuatan, sukacita, dan sejahtera untuk kami dapat melakukan aktivitas pekerjaan kami hari ini. Dan biarlah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kami, dan Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, sehingga Engkau dapat memberkati kami Tuhan. Dan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu memberkati kami hari ini dan menjadi bekal rohani kami untuk menjalani hari kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk kita pagi hari ini mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan, judul renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah berani menyatakan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran. Berani karena benar. Itu satu ungkapan yang luar biasa. Walaupun banyak orang yang masih takut-takut ya. Ada orang yang malu-malu untuk menyatakan kebenaran. Tapi mungkin konsep di pikirannya, di hatinya itu belum dapat sehingga dia menjadi malu-malu, menjadi takut-takut. Tapi yang benar itu adalah berani menyatakan yang benar, berani berkata yang benar. Ada satu ungkapan yang berkata katanya lebih sulit mengatakan yang benar. Lebih sulit mengatakan yang benar karena mungkin banyak akibat yang akan terjadi. Tapi lebih baik kita mungkin mengatakan yang benar daripada nanti di belakangan ada sesuatu yang mungkin lebih parah lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ini memang harus menjadi prinsip kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi orang Kristen yang berani mengatakan kebenaran. Itu berarti saudaraku harus menjadi orang jujur. Orang jujur berarti bukan orang yang berbohong, yang suka berdusta, yang tidak menyatakan kebenaran. Nah, kita mengenal satu ayat yang lain dikatakan bahwa kebohongan itu adalah sifatnya iblis. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya dan saudara anak-anak Tuhan, maka sifat kita adalah berani mengatakan yang benar. Dan kebenaran yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar dan berusaha lebih banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa menyatakan kebenaran. Tapi kalau firman Tuhan tidak dalam hati kita, kita tidak belajar firman Tuhan, ya, tidak banyak tahu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saudara pernah mengalami ya melakukan sesuatu yang kecil, tapi setelah itu saudara sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena belum tahu bahwa itu benar. Mungkin seorang anak kecil, contohnya mungkin merokok, dia tidak tahu bahwa itu adalah salah, ya kan? Nah, ketika temannya mengajaknya untuk merokok, dia mau saja. Tetapi ketika ketahuan sama orang tuanya, dia bilang, oh itu tidak bagus, baik untuk kesehatanmu, maupun secara kebenaran firman Tuhan tidak mengajar kita untuk mengotori tubuh kita. Nah, ketika orang tua mengatakan hal itu kepada anaknya, mungkin pada saat didengar dia nggak bisa terima, yaitu sifat kebenaran. Ketika
kebenaran disampaikan pada saat itu, rasanya ada yang terluka, mungkin kita berat menerimanya, tapi itu demi kebaikan kita. Kalau kita mau menerima, demikian juga kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan, yang disampaikan kepada kita. Ya, mungkin firman Tuhan menegur kita, menghajar kita, ya. Kebenaran itu rasanya menohok kita, ya kan, seperti menampar kita, tapi itu adalah untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri pertama sudah menyatakan kebenaran bagi saudara dan saya bahwa kita adalah orang-orang berdosa, ya. Tapi mungkin ketika pertama kita dengar, bagaimana mungkin, karena kita belum menyadari, tapi lama-lama kita menyadari memang kita benar orang berdosa. Saya ulangi, sama seperti anak kecil tadi, ya. Mungkin anak kita pernah punya pengalaman seperti itu, ya, melakukan sesuatu yang tidak benar. Ketika kita kasih tahu, kita tegur, pasti pertama dia meronta, dia mungkin melawan. Tapi mungkin setelah itu dia berpikir, oh benar juga kata orang tua saya, atau benar juga kata orang. Nah, itu contoh kecil, ya. Mungkin hal-hal lain ya pasti adalah. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita adalah umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, mari kita mulai hari ini berani menyatakan yang benar, ya, berani berkata yang benar, walaupun sulit mengatakannya, tapi kita harus mengatakannya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dalam Timotius 1 dikatakan ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi Tuhan dalam hal ini Roh Kudusnya diberikan kepada saudara dan saya untuk kita memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Kebenaran yang sesungguhnya adalah Injil yang harus diberitakan. Ketika Tuhan berkata, ketika firman Tuhan berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Berbicara tentang kita menjadi saksi, kita harus berani menyatakan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani menyatakan Injil kepada mereka yang belum tahu, yang belum pernah mendengar. Berani mengatakan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati bagi saudara dan saya, bagi kita, yang sudah membebaskan kita dari dosa, dari kutuk dan kejahatan kita. Ini kebenaran yang luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus berani mengatakan ini kepada mereka yang belum tahu, kepada mereka yang belum diselamatkan. Mulai dapat, ya. Jadi kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran di atas kebenaran adalah firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Dan hari ini kita dituntut untuk apa? Berani menyatakan kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diperkuat tadi di 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan memberikan rohnya kepada kita, ya, untuk kita berani bersaksi. Bukan roh ketakutan, tapi roh, ya, yang membangkitkan kekuatan, artinya keberanian. Jadi kita berani seperti Petrus berani menginjili, Petrus berani berkhotbah, ya, Petrus dan murid-muridnya berani menjadi saksi. Saya berharap kita semua menjadi pemberani dalam hal kebenaran, dalam hal menyatakan kasih karunia Tuhan yang kita alami kepada orang lain. Amin untuk firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau berfirman kepada kami pagi hari ini supaya kami berani menyatakan kebenaran Tuhan. Karena kami sebagai manusia masih ada rasa enggan, takut untuk bersaksi, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, yang adalah kebenaran di atas kebenaran. Oleh karena itu, ketika kami mendengar firman-Mu hari ini, tolong kami Tuhan, berikan kami keberanian, seperti yang Kau katakan Tuhan dalam firman-Mu 2 Timotius 1 ayat 7, bahwa Kau memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, memberikan keberanian kepada kami. Karena itu kami biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, untuk kami berani bersaksi seperti Petrus dan murid-murid yang lain, dan seperti murid-murid-Mu yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi, jagai kami. Dan kalau ada Tuhan
para pemirsa pendengar Tuhan, yang punya pergumulan berat, persoalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang punya masalah apapun Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.